بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, sebuah majlis yang insyaallah sesuai janji Rasulullah adalah tempat di mana Allah akan menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat dan memberikan ampunan, maghfirah kepada siapapun yang hadir di dalam majlis seperti ini. Sehingga harapan yang paling besar yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selepas dari pulang atau selesai dari majlis seperti ini, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, Allah turunkan maghfirah kepada kita semua. Sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita mau merenungkan apalah yang mau kita harapkan di dunia ini jika bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang kita harapkan di dunia ini selain kita diampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat, yang senantiasa menjaga iman sampai akhir hayat kita. Dalam agama ini ada yang kita kenal dengan namanya futur atau penyakit berupa kemalasan dalam beribadah. Efek dari lemahnya iman kita. Terkadang ketika kita sholat, kita bisa hadirkan rasa khusyuk, tapi di saat lain kadangkala sulit sekali kita hadirkan rasa khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Terkadang kita ketika mau membaca Al-Quran begitu semangatnya, tapi satu waktu kadangkala ketika futur menghinggapi hati kita atau kemalasan beribadah menghinggapi hati kita, maka kemudian kadangkala kita begitu beratnya untuk sekedar membaca 1-2 ayat saja. Dan penyakit seperti ini menghinggapi kaum muslimin semuanya. Sehingga Rasulullah membagi bahwa penyakit atau hati seorang muslim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-qalbus salim, hati yang salim, yang sehat, yang selamat, yaitu hati para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti ini sangat sedikit sekali hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para waliullah. Kemudian hati yang kedua adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Dan ini adalah hati umumnya kaum muslimin. Yang cirinya adalah seperti yang kita sampaikan tadi ya. Terkadang seseorang yang memiliki hati yang sakit ini, dia begitu semangat dalam beribadah, tapi satu waktu dia malas dalam beribadah. Kadang dia begitu semangat menggapai bekal-bekal akhirat,
tapi di sisi lain kadangkala dia tenggelam dengan mencari duniawi, kenikmatan dunia yang sementara saja. Sehingga siapapun dari kita hendaknya betul-betul bisa memanage, mengelola hati kita ketika kita sedang sakit atau tipis iman. Maka cara yang paling tepat adalah kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kita buka kitab-kitab suci atau kitab suci Al-Quran. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita lemah dan kemudian malah justru berbangga dengan lemahnya iman kita. Kenapa Anda tidak berangkat pengajian? Kenapa Anda tidak sholat jamaah? Dengan begitu bangganya mengatakan, saya sedang lemah iman. Seharusnya ketika kita sadar bahwa diri kita lemah iman, maka harus kita lawan rasa malas itu. Yang sebelumnya tidak semangat jamaah, paksa untuk berjamaah. Yang sebelumnya malas untuk hadir dalam halaqatul Quran, paksa untuk hadir dalam halaqatul Quran. Yang sebelumnya malas untuk sholat tahajud misalnya, paksa dengan berbagai cara. Karena memang ibadah pada awalnya dipaksa. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut sebagai jihadun nafs. Jihad pada diri kita. Berusaha mengelola dan bersungguh-sungguh memaksa diri kita di jalan atau di jalur syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah semua kita berharap kita mengakhiri hidup ini dengan keadaan sedang beribadah, sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut sebagai husnul khatimah. Semua kita berharap seperti itu. Sehingga saat kita sedang betul-betul malas, paksa. Karena kita semua tidak tahu kapan dan di mana kita akan dijemput oleh malaikatul maut. Semua orang tidak ada yang mengetahui di mana dan kapan dan seperti apa dia akan meninggal dunia atau meninggalkan kehidupan dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam Quran surat Al-Asr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia di dalam kerugian. Allah sampai memakai lamut tauqid atau lam penekanan, bahwa sungguh betul-betul manusia itu di dalam kerugian. Semua manusia rugi. Ya, semua manusia yang di alam dunia ini Allah sebut orang yang dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Beramal saleh mewujudkan imannya dengan ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segala kehidupannya dia pastikan meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunnah, baik yang fardu ain ataupun fardu kifayah, baik itu sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Dia berusaha terus wa amilus salihat. Wa tawasau bil haqqi. Maka tidak berhenti seseorang itu, ya, kalau tidak mau disebut sebagai orang rugi, hanya beriman dan beramal saleh, tapi disebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim muslimah setelah dia beriman kemudian beramal saleh adalah dia berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain. Tidak cukup kita menjadi seorang saleh, tapi harusnya kita juga menjadi seorang yang muslih, orang yang mensolehkan orang-orang sekitarnya. Tidak cukup seseorang itu dia menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesendiriannya, tapi hendaknya dia mengajak orang lain, ya, mensolehkan orang-orang sekitarnya, mensolehkan, mengajak orang-orang sekitarnya untuk bersama menuju
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkanlah atau jauhkanlah dirimu dan kemudian keluargamu dari api neraka. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok ya, yang mengajak kepada kebaikan, yaitu ta'muru wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak pada perkara-perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan miliklah, dan itulah orang-orang yang beruntung, bukan orang yang rugi, tapi sebaliknya itu orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang senantiasa berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih-lebih di zaman ini, bagaimana antara sira'ul haqqi wal batil, peperangan antara hak dan batil itu begitu nyatanya di depan kita. Bahkan ada hal-hal yang seakan-akan dia hak tampak sebagai kebatilan, atau sebaliknya seakan-akan ya dia itu kebatilan tapi ternyata adalah sebuah kebenaran. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Adalah kita semua, para da'i, para orang-orang yang mengerti ilmu. Ya, jelaskan kepada umat bahwa ini adalah hak, katakan sebagai hak. Ini batil, katakan sebagai batil. Tidak boleh mencampur aduk antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur aduk antara hak dan batil. Ibarat sebuah minyak dengan air, ya, selamanya tidak bisa bertemu, ya. Kita kalau memang mengatakan sebuah kebenaran, maka itu sesungguhnya akan menjadi kebenaran sampai hari kiamat. Siapapun pelakunya, dimanapun tempatnya, kalau itu sebuah kebenaran, maka dia akan menjadi kebenaran selamanya. Ibarat kata mahkota, ya, atau permata dibenamkan di dalam kotoran, dimasukkan di dalam lumpur, ya, maka dia tetap sebuah mahkota atau permata, ya, dia akan bernilai dengan sendirinya meskipun di tempat yang kotor, karena kebenaran itu akan menjadi kebenaran selamanya dimanapun dan kapanpun, ya. Karena kadangkala ada beberapa orang yang berusaha menego syariat ini. Menego artinya gara-gara kondisi, ya, pekerjaannya, gara-gara kondisi negaranya, dia berusaha mengaburkan sebuah kebenaran, atau sebaliknya menghalalkan sebuah kebatilan. Misalnya ada seseorang di bulan puasa, seorang tukang beca atau seorang kuli bangunan, kemudian dia berusaha menego, Ustaz, boleh nggak saya tidak berpuasa? Loh, kenapa Pak? Pekerjaan saya berat, saya tidak bisa kalau berpuasa. Kita jawab, seharusnya yang menyesuaikan itu Anda menyesuaikan syariat, bukan syariat Anda paksa untuk menyesuaikan keadaannya Anda. Kalau jenengan tidak bisa berpuasa, ya turunkan, ya, beratnya pekerjaannya jenengan. Oh, saya tidak makan, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan semut, memberikan makan burung-burung, memberikan makan hewan-hewan di sekitar kita yang tidak bekerja aja Allah berikan makan. Apalagi kita ingin menjalankan syariat Allah, tidak mungkin kelaparan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita dalam menyikapi kebenaran itu jangan, ya, baperan, jangan membawa perasaan diri kita. Kalau kebenaran, ya sudah kebenaran, ya, jangan kita istilahnya, oh itu kan bukan zamannya lagi. Kalau memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu tidak ada hadis ataupun ayat yang menasakh hukum itu, tidak ada yang menghapus hukum itu, maka selamanya itu adalah sebuah kebenaran. Meskipun kita belum bisa mengamalkannya, atau mungkin kita belum bisa membuktikannya. Sebaliknya juga, kalau sebuah kebatilan, kalau sebuah kekeliruan, kalau sebuah, ya, kesalahan, maka selamanya itu adalah sebuah kesalahan meskipun kita sudah melakukannya puluhan tahun sekalipun.
meskipun sudah sangat umum di masyarakat kita. Ya. Jadi sekali lagi, jangan paksa syariat ya menyesuaikan keadaan kita, tapi sebaliknya paksalah diri kita yang menyesuaikan kepada syariat. Sebagaimana peraturan, selamanya peraturan, maka siapapun yang menjalankan peraturan tidak bisa dia menego, istilah kata kalau di lalu lintas itu, dengan harga damai. Tidak ada namanya harga damai di dalam menyikapi peraturan agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas selama ini itu adalah kita sedang berbicara tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Pahit, kadang-kala pahit. Karena kebenaran itu kadang-kala akan berbenturan dengan ya realita masyarakat yang kadang-kala belum paham bahwa itu sebuah kebenaran. Misalnya tentang kebenaran seorang wanita harus berjilbab. Ya, realita di masyarakat banyak orang yang belum berjilbab. Tidak bisa dinego. Ayatnya sudah Quran surat Al-Ahzab, Quran surat An-Nur, ayat surat, istilahnya hadis-hadis Rasulullah, bahkan ijma, kesepakatan seluruh ulama sepakat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Misalnya seorang wanita keluar rumah misalnya, kita jangan menego syariat, sesuaikan kita. Ustadz mohon maaf, kalau saya pakai jilbab saya tidak bisa dapat pekerjaan, saya tidak diizinkan oleh atasan saya. Keluar dari pekerjaannya itu, cari pekerjaan yang lain yang bisa menjaga syariat kita. Allah SWT berikan ilmu akal ya kita yang begitu luasnya ini. Allah berikan kita rezeki yang begitu banyaknya ini. Kenapa kita mau menego syariat hanya sekedar cari makan? Ya. Hanya sekedar cari sesuap nasi, 1 piring, 2 piring. Ya. Agama ini ya memberikan aturan kepada kita supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ada kalanya orang sampai mengorbankan syariat hanya sekedar untuk mencari ya jabatan, hanya sekedar untuk mencari ya mungkin muka di depan orang, hanya sekedar untuk mencari sesuatu. Jangan tukar kemuliaan akhirat dengan dunia yang Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini adalah seperti seekor kambing yang sudah mati dan sudah menjadi bangkai, tidak ada harganya. Di waktu yang lain Rasulullah juga menggambarkan dunia ini seperti sayap seekor nyamuk, tidak ada sedikit pun tidak ada harganya dibandingkan akhirat. Satu waktu Rasulullah SAW mencelupkan tangan ke samudra dan beliau kemudian mengangkat dan mengatakan dunia dibandingkan akhirat adalah serupa dengan air yang menempel di jari. Dibandingkan dengan akhirat, air yang menempel di jari dibandingkan dengan samudra. Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, susah apapun kita mencari rezeki di dunia ini, jangan sampai mengorbankan akhirat kita, karena terlalu murah, terlalu rendah bandingannya dunia dengan dan akhirat. Tidak masalah kita susah payah, tidak masalah kita dicaci, tidak masalah kita miskin, tidak masalah kita ini dihina dan dikucilkan, selama kita ini di atas kebenaran. Sehingga wasiatnya Allah di dalam Quran surat Al-Asr tadi ujungnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dengan kesabaran. Orang dakwah itu pasti banyak rintangan. Orang dakwah itu pasti banyak yang tidak suka. Tidak ada ceritanya orang dakwah itu terus disenangi, banyak pengikutnya, terus orang kemudian sampai tergila-gila sama ustadznya. Kalau sampai seperti itu, wah itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Karena tidak seperti yang dicontohkan dan yang menjadi sunnatullah pada para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka dicaci, di penjara, mereka diusir dari kampung halamannya dalam rangka menegakkan kebenaran. Nah, masalahnya adalah ketika di zaman ini tolak ukur kebenaran oleh masyarakat kadang-kala diukur dengan banyaknya pengikut, dengan lucu atau indahnya atau guruan-guruan dari dakwahnya.
Ya kalau mau cari seperti itu mah ya tidak usah jadi hadir dalam majelis ilmu, ya delok ketoprak atau delok wayang kulit, jelas dong guyu kabeh. Ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, majelis ilmu yang dimana Allah turunkan rahmat, turunkan barokah, turun maghfirah Allah SWT itu penuh dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolak ukur, ya, tolak ukur bahwa majelis itu penuh dengan rahmat dan barokah itu adalah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kadangkala ya kesabaran itu bukan hanya dari jamaahnya, bukan hanya dari ustadznya, panitianya juga. Ya. Kadangkala sudah disiapkan misalnya jamuan atau makan snack sekian banyak, ternyata pesertanya yang hadir cuma sedikit. Atau mungkin sudah disiapkan panggung yang begitu besar, ternyata yang hadir cuma sedikit. Itu kesabaran, atau apalagi sampai ada fitnahan ini dan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan kesabaran. Kemudian hati yang ketiga setelah hati yang sakit adalah hati al-mayyit, atau hati yang sudah meninggal dunia, meninggoy, ya, sudah meninggal dunia. Yaitu hati yang betul-betul tidak bisa tembus dengan kebenaran. Didakwahi, dibacakan Al-Quran, dinasihati, kumpul dengan orang-orang baik, hadir dalam masjid, bahkan bertetanggaan dengan masjid. Tapi sedikit pun ya dia tidak merasakan nikmatnya ajaran agama ini. Kayak batu, hati yang betul-betul kayak batu, tidak tumbuh, tidak berkurang. Tidak ada manfaatnya semua kebenaran yang disampaikan kepada dia. Ini hatinya orang kafir, hatinya orang-orang yang sudah berterus-terusan melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Kamu berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, betul-betul enggak merubah ya pribadinya, ya, tidak merubah perilakunya. Terus-menerus dalam gelimang kemaksiatan dan ya waliyadzubillah di dalam kekafiran. Jamaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita, ya. Berhati-hatilah kita jangan sampai memiliki hati yang mayyit ini, hati yang mati ini. Setiap kali mendengar Al-Quran, setiap mendengar hadis atau ceramah-ceramah yang baik, sedikit pun tidak ada getaran iman di dalam hati kita. Jadi ya, kalau orang Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tiadanya. Ya. Hadir atau tidak hadir dalam majelis ilmu, dengar atau tidak dengar bacaan Al-Quran, dia mendengarkan hadis atau tidak, sama saja, sami mawon. Ini hati yang sudah mati. Dekat dengan masjid, dekat dengan orang baik, bahkan nikah dengan orang-orang yang soleh soleha, tapi sedikit pun dia tidak berubah, tidak hijrah menuju kepada kebaikan. Wal'iyadzubillah. Padahal kalau kita mau melihat di awal surat Al-Anfal, cirinya orang mukmin adalah apa? Ya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya. Wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Sebut nama Allah saja hati kita bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran,
Zadathum imana, tambah imannya. Hanya dibacakan Al-Quran, hanya dibacakan saja, tambah iman. Rasanya begitu rindu dengan akhirat, rasanya begitu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala saat ketika kita membaca atau mendengarkan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, tolak ukur kita bagaimana hati kita ini, apakah hati yang penuh iman atau sebaliknya penuh dengan kemaksiatan. Cobalah ketika kita disebut nama Allah, apakah ada getar-getar rasa rindu, ya, apakah di situ ada rasa khauf, takut, ada rasa roja, yaitu berharap kepada Allah, apakah ada rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah atau tidak. Dan itu adalah tolak ukur keimanan kita. Dan yang kedua, ketika kita dibacakan Al-Quran, apakah justru malah kepanasan, gitu. Apakah justru kita merasa bosan atau sebaliknya bertambah iman. Itulah kita menjadi mengerti apa istilahnya kondisi dari hati kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bagaimana setiap kita harus senantiasa mengukur, ya, hati kita seperti apa, kondisi kita saat ini seperti apa. Kalau betul-betul dalam kondisi yang kritis, ya, kondisi yang kita tidak begitu semangat dalam beribadah, maka segera datang ke klinik-klinik kesehatan hati, yaitu Masjidullah, yaitu Majelis Ta'lim, orang-orang saleh, orang-orang miskin yang kita santuni, para anak-anak yatim, datang itu klinik-klinik kesehatan hati kita. Jangan malah kita datang ke tempat-tempat yang menambah kemaksiatan atau semakin menipiskan iman kita. Sampean kenapa mas? Saya sedang galau. Itu sebenarnya kondisi hati kita sedang sakit. Kalau kita sedang galau, jangan kemudian malah dolan, jangan kemudian malah kelayapan, jangan justru malah kumpul dengan orang-orang nggak jelas. Makin parah kondisi hati kita nanti. Ya. Galau, resah, gelisah, rasa was-was, rasa tidak tenang, itu adalah keadaan hati kita sedang tidak baik-baik saja. Datang, buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Lakukan sholatul lail misalnya. Ya, atau telepon, atau WA pada orang-orang soleh, minta nasihat. Minta motivasi supaya kita bisa bersemangat. Atau lakukan ibadah-ibadah yang lain, sedekah kepada tetangga, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, pada anak-anak dan sebagainya. Itu adalah klinik-klinik kesehatan yang sudah Allah bocorkan, ya, kepada kita rahasianya, bahwa itu akan mengobati hati-hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sungguh di zaman ini, ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat itu begitu merajalela. Fitnah syubhat, tidak jelasnya antara hak dan batil, tidak jelasnya antara orang yang mengusung kebenaran dengan orang yang mengusung kebatilan, dan sebaliknya fitnah syahwat, fitnah yang penuh dengan hawa nafsu, ya. Bahkan jangankan keluar rumah, di dalam rumah sendiri pun kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita dengan cara yang tidak benar, ya. Hati-hatilah kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita berupa HP atau televisi atau sebagainya. Fitnah syahwat zaman ini, ikhwah, begitu mengkhawatirkan. Orang bisa bermaksiat saat dia dalam kesendirian. Berbeda zaman dahulu, orang mau bermaksiat harus ada lawannya, harus ada temannya. Sekarang mau membuat kemaksiatan sendirian pun bisa. Hati-hatilah ketika anak kita senang mengurung di kamar, ya, mengunci kamarnya, tidak keluar-keluar. Mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan media sosialnya. Kita harus suudzon, kita harus curiga kepada mereka untuk kebaikan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, sekolah-sekolah sekarang sudah semuanya dianggap gagal dalam mendidik, menanamkan iman kepada peserta didiknya. Hampir tidak ada sekolah yang menanamkan iman sebelum akal. Hampir semuanya, ya, pendidikan umum tidak ada yang menanamkan
La ma'budu bihaqqin illallah. Dan yang berhak disembah melainkan Allah. Malah yang ada adalah pluralisme dalam beragama, menganggap agama semuanya sama, liberalisme, sekulerisme, memisahkan antara agama dengan dunia. Seakan-akan agama itu adalah hanya ada di dalam masjid saja. Keluar masjid harus masalah diukur dengan masalah duniawi lagi. Sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Sama yang dirahmati Allah, iman. Sekali lagi iman. Ini adalah fitrahnya seorang manusia yang lahir di dunia ini dan fitrahnya seorang mukmin saat menghadap kepada Allah di akhir hayatnya nanti. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Apa yang dimaksud fitrah itu? Iman. Seorang bayi ketika berada dalam dikandung ibunya, dia dalam keadaan sudah beriman kepada Allah. Lahir di dunia dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya orang tuanya menjaga fitrah imannya sampai akhir hayat. Bagaimana seorang bayi kemudian ketika dia tumbuh dewasa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu adalah karena pengaruh orang tua dan lingkungannya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunajjisani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi artinya apa? Artinya betul pengaruh besar sekali dari lingkungannya. Sama yang dirahmati Allah. Setiap kita hendaknya berfokus ya memberikan atau menanamkan pendidikan iman kepada anak-anak kita sehingga mereka melakukan apapun atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keluhan beberapa orang yang kadangkala mengatakan, ya, kenapa anak saya sudah mondok 6 tahun, mondok 3 tahun, tapi setelah pulang tidak pernah di masjid, tidak pernah lagi membuka Al-Qur'annya, baca bicaranya sudah tidak benar, bergaul dengan teman yang enggak benar. Kenapa seperti Ustaz? Saya sampaikan, berarti para ustadz, orang tuanya gagal menanamkan iman di dalam hatinya. Hanya sekedar casing saja yang dia tanamkan. Sholat, tahajud, puasa sunnah, ngafal Quran, zikir dan sebagainya. Dia lakukan ketika berada di pesantren. Tapi karena anak ini belum dibekali iman yang kuat. Sehingga ketika dia lepas dari pesantren seakan-akan dia lulus. Tidak melakukan semua amaliyah casing yang dia lakukan di pesantren itu. Faktanya banyak. Dan ini masalah. Jangan dirahmati Allah, pendidikan yang paling inti pada diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita adalah pendidikan iman. Tanamkan kuat-kuat ke dalam hatinya bahwa segala perilaku kita adalah diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari puncak keimanan seseorang adalah dia merasakan muraqabatullah, rasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Saat dia berada di banyak orang, semangat ibadah. Saat sendirian, tetap semangat ibadah. Saat dia sedang sibuk, tetap semangat ibadah. Saat dia senggang, tetap semangat. Itu orang yang disebut sebagai orang yang senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan diri kita. Apakah muraqabatullah itu sudah hadir dalam diri kita atau belum? Saat kita berada di tengah masyarakat, kita okelah kita dikenal berperilaku baik. Saat sendirian, apakah kita juga baik juga? Atau sebaliknya, saat tidak dilihat orang, saat tidak dilihat oleh keluarga, apakah kita ya berbeda dengan yang biasa kita tampakkan di hadapan banyak orang? Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan salat sunnah di rumah? Bagaimana Rasulullah bersabda, "Afdalus salati salatun fil baiti illal maktubah." Sebaik-baik salat adalah salat di rumah kecuali salat yang wajib. Kenapa Rasulullah melaksanakan salat sunnah di rumah? Karena mengajarkan kepada kita bahwa ya salat saat sendirian itu lebih terjaga keikhlasan kita karena kita sudah atau berusaha sedang menghadirkan
muraqabatullahi azza wa jalla. Jemaah yang dirahmati Allah, menjadilah orang baik dimanapun dan kapanpun kita berada dengan penanaman muraqabah, ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kemaksiatan, ya, segala sesuatu kemungkaran itu efeknya bukan hanya pada hati kita, tapi juga pada jasad kita. Bahkan bukan hanya jasad kita, bisa ke keluarga kita, bahkan bisa kepada anak keturunan kita. Siapa yang mau? Ya, kalau mau buruk, ya, kadang-kala orang pengennya aku remuk-remuklah aku, tapi ojo anakku. Tapi faktanya banyak hadis-hadis yang menyampaikan bahwa kemaksiatan, salah satunya misalnya perzinahan, itu turun temurun. Ketika ada seorang yang berzina, maka akan saling mewarisi. Perilaku zina itu biasanya akan turun temurun kepada anak, cucu dan seterusnya sampai 7 turunan. Waliyadzubillah. Jadi kemaksiatan itu, ya, bukan hanya merusak diri kita, tapi bahkan bisa merusak keturunan kita. Bukan hanya merusak hati kita, tapi juga fisik kita. Ini sudah banyak penelitian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa seseorang yang melakukan kemaksiatan atau sebuah kemungkaran, maka akan berpengaruh juga kepada fisiknya. Misalnya di dalam Quran surat Al-Hajj, di dalam Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Jadi gara-gara hati yang keras atau hati yang berpenyakit, maka disitulah setan turun, ya, kemudian mengganggu fisik seseorang. Maka banyak penelitian, ya, seseorang yang hatinya bermasalah, maka kemudian ngefeknya kepada fisiknya. Ya. Orang yang selalu hasad, orang yang selalu sombong, orang yang selalu dia merasa besar dan sebagainya, biasanya dia akan terserang penyakit, bukan hanya masalah psikologisnya, tapi bahkan kepada penyakit jasmaninya. Jangan kira Bapak Ibu, ya, jasmani kita ini hanya ditimbulkan penyakitnya hanya gara-gara virus, bakteri atau apapun yang disebut sebagai makhluk-makhluk di luar tubuh kita. Enggak sekedar itu. Kadangkala karena seseorang tidak bisa mengontrol emosinya sehingga fisiknya juga menjadi bermasalah. Monggo silakan tanya kepada para dokter. Ini apa yang disebutkan oleh Allah SWT itu sudah dibenarkan oleh para ahli kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini ya beberapa hal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 amanah kepada kita semua. Yang pertama adalah amanah hati, yang kedua adalah amanah jasmani. Ini hendaknya betul-betul kita jaga dengan baik. Apapun yang terjadi, tolak ukurnya adalah apakah kita ini di atas kebenaran atau tidak. Terserah orang mau ngomong apa. Kalau kita sudah di atas kebenaran, maka kita harusnya berbahagia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, dia senantiasa melihat amalnya bukan dari penilaian orang di sekitarnya, tapi melihat bagaimana apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga iman Islam kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa menguatkan semangat kita dalam mentaati segala syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.